Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Busah, butiran Sabda Allah harian. Jumat 27 Desember 2024, Pesta Santo Yohanes Rasul dan Pengarang Injil, hari ketiga dalam oktav Natal. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 1 ayat 1 sampai 4. Dilanjutkan bab 7 ayat 54 sampai 59. Bacaan Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai 8. Kasih dan kerendahan hati untuk tahu diri dan tahu batas. Saudari dan saudara yang terkasih, pada hari ini kita merayakan pesta Santo Yohanes Rasul dan Pengarang Injil, seorang murid yang sangat dekat dengan Yesus. Yohanes menjadi murid saat masih sangat muda, dan karenanya ia sering digambarkan sebagai rasul muda tanpa janggut pada gambar-gambar perjamuan terakhir. Ia menulis surat-surat Yohanes dan Injil menurut Yohanes yang diakui sebagai kepengarangannya, dan dalam Injilnya ia sering diidentifikasi sebagai murid yang dikasihi Yesus, yang berada di lingkaran dalam bersama dengan Petrus dan Yakobus. Karena itu, tema kasih sangat menonjol dalam surat-surat dan Injilnya. Yohanes tidak hanya mengatakan bahwa ia adalah murid yang dikasihi Yesus, ia juga mengatakan bahwa kita adalah murid yang dikasihi Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, sebagai tiga serangkai yang berada di lingkaran dalam bersama dengan Petrus dan Yakobus, Yohanes mengajarkan sebuah model hidup bersama sebagaimana yang dikisahkan dalam Injilnya hari ini, khususnya bab 20 ayat 4 sampai 5. Kita membaca kisah bahwa setelah kebangkitan Yesus, Yohanes dan Petrus berlari menuju makam kosong. Yohanes yang lebih mudah dan cepat tiba lebih dahulu di kubur. Namun ia tidak masuk lebih dulu. Ia menanti Petrus yang kemudian masuk lebih dahulu sesuai otoritasnya sebagai pemimpin para rasul. Peristiwa ini memberikan pelajaran mendalam tentang kerendahan hati dan penghormatan. Yohanes tahu bahwa meskipun ia lebih cepat dan muda, Petruslah yang memiliki otoritas yang diberikan Yesus. Sikap Yohanes mencerminkan kebijaksanaan untuk tahu diri dan tahu batas, menghormati kedudukan dan tanggung jawab orang lain. Saudari dan saudara terkasih, pada zaman ini, kita hidup dalam dunia yang mendorong kecepatan, kompetisi, dan keberhasilan individu. Namun dari Yohanes kita belajar bahwa kelebihan, baik itu kepandaian, kemampuan, atau kecanggihan teknologi yang dikuasai, harus disertai dengan sikap rendah hati. Kita diajak untuk menghormati mereka yang lebih tua, lebih berpengalaman, atau memiliki tanggung jawab tertentu. Dalam konteks oktav Natal, perayaan Santo Yohanes pada hari ini mengingatkan kita untuk tidak hanya melihat kecepatan dan kemampuan sebagai keutamaan, tetapi juga menghargai kedewasaan dan kepemimpinan yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Kerendahan hati Yohanes adalah teladan bagi kita untuk mengutamakan harmoni dan penghormatan dalam kehidupan bersama. Marilah kita mohon doanya agar kita dapat mengalami kasih Yesus seperti yang dialaminya dan pergi untuk mewartakan pesan kasih itu dengan kerendahan hati untuk selalu tahu diri dan tahu batas, serta menghargai kedewasaan dan kepemimpinan yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, melalui teladan Santo Yohanes, ajarilah kami untuk hidup dalam kerendahan hati dan penghormatan. Bantulah kami untuk mengenali batas kami dan menghormati otoritas yang Engkau tetapkan.
Semoga hidup kami memancarkan kasih seperti Santo Yohanes yang setia kepadamu hingga akhir. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita.